Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat menyaksikan video saya. Saya adalah Yahya Ayas. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang sekarang sedang mengikuti program KKN dari Undip, tim 1 di tahun 2021. Undip sendiri adalah salah satu universitas di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Undip sebagai salah satu universitas itu sering mengadakan namanya penelitian, riset, dan juga pengabdian. Salah satu bentuk pengabdiannya adalah KKN. Program KKN ini memang sudah diwajibkan untuk perguruan tinggi di Indonesia. Tuh, jadi sudah salah satu program yang memang setiap tahunnya ada. Nah, kebetulan Undip juga setiap tahunnya rutin melaksanakan program KKN sebanyak 2 kali. Tuh, kebetulan saya di tim pertama. Karena kondisi tahun ini sedang pandemi, jadinya Undip mengadakan program namanya KKN Pulang Kampung atau KKN Mandiri. Kenapa KKN Pulang Kampung? Karena kita melaksanakan KKN itu tidak seperti biasanya. Nah, KKN Pulang Kampung ini dilaksanakan di mana kita tinggal selama masa KKN tersebut. Jadi misalnya seperti saya tinggal di kontrakan saya atau kos-kosan saya di Semarang, di daerah Bulusan. Maka dari itu ketika saya mendaftarkan alamat KKN, kemudian setelah dibagikan saya mendapat bagian di Kelurahan Bulusan. Kelurahan Bulusan sendiri adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tembalang. Nah, ketika saya mendapatkan Kelurahan Bulusan, kemudian saya melakukan survei. Nah, bertemu dengan Bapak Lurah. Pak Lurah namanya Pak Slamet Raharjo. Beliau menyampaikan bahwa saya dan kelompok saya itu total ada 25 orang dan 25 anggota lainnya termasuk saya ditempatkan di RT 7 RW 3 khususnya ya untuk melaksanakan program-program kita seperti itu. Kemudian di RT 7 RW 3 ini setelah diberikan pengarahan dari Pak Lurah, Pak Slamet Raharjo, kita ke sana menemui Pak RT namanya Pak Rosyid Sulaiman. Tuh. Dari situ aku dan teman-teman mengadakan obrolan atau konsolidasi terkait apa sih permasalahan di RT 7 RW 3 ini, kita cari sama-sama. Nah, ternyata kita menemukan yang pertama, lingkungan RT 7 RW 3 yang sedikit kotor karena biasanya tuh RT 7 RW 3 rajin mengadakan kerja bakti, tapi karena pandemi jadi terhalang untuk mengadakan kerja bakti. Kemudian yang kedua, warga banyak yang sudah memiliki tempat cuci tangan tapi tidak ada sabunnya. Terus juga karena warganya itu kebanyakan adalah mahasiswa, jadi masih agak cuek terhadap arahan-arahan yang diberikan terkait protokol kesehatan. Jadi saya dan teman mikirkan bagaimana apa sih solusinya, yang kemudian ini jadi program KKN saya dan teman-teman seperti itu. KKN ini saya jalani selama kurang lebih 6 minggu. Tuh, di minggu pertama saya banyak mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait untuk mendapatkan izin. Kemudian di minggu kedua saya banyak mulai mengadakan rapat dengan teman-teman kelompok via daring atau online. Itu terkait program apa sih yang akan dilaksanakan kira-kira. Kemudian di minggu ketiga mulai menjalankan program yang telah disepakati bersama. Itu saya sendiri programnya ada 2. Yang pertama itu program yang terkait dengan COVID adalah pembuatan hand sanitizer dan sabun cuci tangan. Kemudian program yang kedua itu program sesuai jurusan. Saya sendiri berasal dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Jadi lingkupnya humaniora. Yang pertama program saya ada kelas penulisan kreatif yang ditujukan untuk pemuda. Seperti itu. Nah, kenapa sih harus memberikan sabun cuci tangan atau membuat hand sanitizer? Tadi terkait dengan permasalahan yang sudah saya sebutkan bahwa warga ini punya tempat cuci tangan tapi belum ada sabunnya. Nah, kemudian juga untuk teman-teman sesama mahasiswa yang masih kurang konsen terhadap protokol kesehatan, mungkin juga karena kadang kan biaya hand sanitizer mahal. Jadinya saya berinisiatif untuk membuat hand sanitizer tapi dari bahan yang alami. Salah satunya adalah lidah buaya sebagai bahan pokoknya. Seperti itu. Jadi lidah buaya kita ambil isi daunnya, dalamnya atau gelnya, kemudian kita campurkan alkohol 70% dan essential oil untuk pengharumnya, seperti itu. Itu program yang terkait COVID. Kemudian untuk program pelaksanaan kreatif, saya mengundang beberapa pemuda, itu kemudian acaranya dilaksanakan di salah satu rumah warga.
Seperti itu. Apa aja sih yang saya berikan di kelas kreatif ini, penulisan kelas kreatif? Penulisan kelas kreatif ini lebih ke arah penulisan cerita. Apa yang sudah saya dapat di bangku kuliah, itu saya sampaikan, dan juga pengalaman dari saya sendiri tentang penulisan kreatif menurut pandangan saya. Contohnya, ketika kita menulis itu, kita harus bisa melihat isu supaya tulisan kita menarik. Kita juga harus bisa memiliki gagasan atau ide yang mungkin beda dari orang lain. Seperti itu. Kenapa sih saya membuat kelas penulisan kreatif? Karena yang pertama, itu merupakan lingkup saya gitu, sebagai seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, lingkup humaniora, dan saya diajarkan tentang penulisan kreatif. Yang kedua, permasalahan itu karena pemuda ini banyak yang bingung ketika di rumah aja harus ngapain, sementara kan ada tuntutan atau di rumah produktif, seperti itu. Nah, kemudian setelah berbincang dengan beberapa pemuda, ternyata beberapa pemuda ini tertarik tentang kepenulisan, seperti itu. Makanya kebetulan banget nih, saya paham akan bidang itu, akhirnya ya saya ajarkan di situ. Seperti itu. Ya, alhamdulillah dari program-program yang saya jalankan responnya positif, baik itu dari warga, Pak RT, Pak Lurah, kemudian juga pemuda-pemuda yang ikut kelas penulisan kreatif. Tapi nggak cuma itu aja, saya juga bersama teman-teman saya ikut melakukan sosialisasi terhadap UMKM. Di situ teman-teman saya banyak menyampaikan tentang penulisan konten, memaksimalkan konten menggunakan media Instagram ataupun media lainnya, karena kan sekarang sudah digitalisasi, ya, zaman udah modern. Kemudian juga pemasaran produk itu tidak lagi dengan cara-cara yang konvensional, tapi bisa lebih lebih modern lah, istilahnya seperti itu, agar mau dilirik. Selain itu juga saya bersama teman-teman saya yang lain, beberapa dari kelompok saya itu mengadakan nggak kelas sih, tapi lebih kayak kumpul bareng anak-anak sekitar untuk mengajarkan tentang kebudayaan Jawa. Sama teman saya ada yang membagikan buku anak-anak untuk dibawa pulang untuk dibaca. Supaya apa? Supaya anak-anak ini kan masih sekolah secara online, tapi jadinya interaksinya mungkin kurang. Kemudian bingung mau ngapain, karena juga yang nggak bisa ketemu dengan teman-teman. Jadi dengan adanya buku itu, harapannya anak-anak ini tuh punya kegiatan dengan membaca buku tersebut. Seperti itu. Selain itu juga ada kerja bakti yang rutin dilaksanakan setiap minggu. Tadi sebagai bentuk lingkungan yang kotor, kemudian saya dan teman-teman yang lain tergerak untuk, ya udah deh, gimana Pak kalau misalnya kita bantu untuk kerja bakti, mahasiswa aja yang turun, biar warga ya tetap bisa yang WFH ya WFH, untuk tetap di rumah, mungkin ngurus keperluan lain. Akhirnya selama kurang lebih tiga kali ya, kita juga mengadakan penyemprotan disinfektan sekalian ke rumah-rumah warga, bersama didampingi tentunya Pak RT dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera selalu buat kita semuanya. Mahasiswa KKN Undip tahun 2021 yang bertempat di Kelurahan Bulusan, hampir keseluruhan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan apa yang didapat mahasiswa di dalam kampus keseluruhan hampir diaplikasikan di masyarakat, baik sosialisasi, baik edukasi, baik penyuluhan, baik pelatihan-pelatihan. Keseluruhan ilmu yang didapat mahasiswa semuanya didistribusikan di warga kami. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosid dari Ketua RT 7 RW 3 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Semarang. Dengan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim KKN 1 Undip tahun 2021, yang mana pada kesempatan kali ini anak-anak KKN tim 1 Undip 2021 telah melaksanakan kegiatan di RT 7 yang bagaimana meliputi berbagai kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan. Di antaranya penyemprotan disinfektan di masing-masing rumah
di seluruh warga RT 7. Dan yang kedua, pelaksanaan kegiatan kerja bakti ataupun gotong royong untuk kebersihan lingkungan RT 7. Dan di sini saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim 1 KKN Undip 2021 yang telah bersedia dan membantu kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RT 7 ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga tim KKN ini lebih bisa bermanfaat nantinya untuk kedepannya, dan alhamdulillah dapat bermanfaat juga bagi warga kami di RT 7 RW 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah contoh-contoh kegiatan yang sudah saya lakukan untuk KKN ini. Ya, saya berharap juga ke depannya KKN bisa dilakukan dengan normal, karena ketika kondisi sudah pulih, semoga cepat pulih dari pandemi ini, sama-sama ya kita hadapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.